Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Septria Aulia Sabila, NIM K1A 019015, dan Firda Aulia Salsabila, NIM K1A 019070, akan menjelaskan tentang materi biodiesel. Seperti kita tahu, kebutuhan energi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia, aktivitas industri, dan kemajuan teknologi transportasi. Salah satu sumber energi yang sering digunakan saat ini adalah minyak bumi yang berasal dari fosil. Namun, cadangan bahan bakar minyak di Indonesia semakin hari semakin menipis dan diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 10-15 tahun lagi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui seperti salah satunya adalah biodiesel. Lalu apa sih biodiesel itu? Jadi, biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari bahan terbarukan. Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati, minyak hewani, atau dari minyak goreng bekas atau daur ulang. Minyak tumbuhan yang sering digunakan antara lain minyak sawit, minyak kelapa, minyak jarak pagar, dan minyak biji kapuk randu. Sedangkan lemak hewani seperti lemak babi, lemak ayam, lemak sapi, dan juga lemak yang berasal dari ikan. Penggunaan bahan bakar fosil akan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan ini diakibatkan oleh pengurusan fosil, menurunnya kualitas udara akibat pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung gas belerang dan menyebabkan kenaikan suhu bumi atau global warming. Sebaliknya, dibandingkan dengan bahan bakar fosil, bahan bakar biodiesel mempunyai kelebihan, di antaranya biodiesel bersifat biodegradable, non-toxic, mempunyai angka emisi karbon dioksida dan gas sulfur yang rendah dan sangat ramah terhadap lingkungan. Biodiesel disintesis dari ester asam lemak dengan rantai karbon antara C6 sampai C22 dengan reaksi transesterifikasi. Biodiesel ini memiliki karakteristik yang sama dengan bahan bakar diesel konvensional. Oleh karena itu, biodiesel dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif bagi bahan bakar diesel konvensional. Dalam penggunaannya, biodiesel dapat digunakan langsung dalam mesin diesel tanpa harus ada modifikasi pada mesin terlebih dahulu, atau dikenal dengan B100. Atau selain itu juga dapat dipakai untuk campuran bahan bakar diesel, misalnya B20, yang di dalamnya itu terdiri dari campuran 20% biodiesel dan 80% diesel konvensional. Standar mutu biodiesel menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia dapat dilihat pada tabel tersebut. Lalu pada slide selanjutnya akan dibahas sedikit tentang beberapa parameter seperti angka setana, viskositas kinematik, massa jenis, nilai kalor, titik nyala, air, dan bilangan asam. Yang pertama ada angka setana. Angka setana menunjukkan seberapa cepat bahan bakar mesin diesel yang dapat diinjeksikan ke ruang bahan bakar agar terbakar secara spontan. Semakin tinggi angka setana, semakin cepat pembakaran dan semakin baik efisiensi termodinamisnya. Begitupun sebaliknya. Angka setana yang lebih tinggi akan memastikan start yang lebih baik dan meminimalkan pembentukan asap putih. Semakin rendah bilangan setana, maka semakin rendah pula kualitas penyalaan karena memerlukan suhu penyalaan yang lebih tinggi. Yang kedua ada viskositas kinematik. Standar viskositas kinematik dari biodiesel adalah sebesar 2,3 sampai 6 cm². Jika harga viskositas terlalu tinggi, maka akan menimbulkan gesekan di dalam pipa, kerja pompa akan berat, penyaringannya sulit, dan kemungkinan kotoran ikut terendap, serta sulit mengabutkan bahan bakar. Sebaliknya, jika viskositas terlalu rendah, akan berakibat pada pelumasan yang tipis. Jika dibiarkan terus-menerus, akan mengakibatkan keausan. Yang ketiga ada massa jenis atau densitas. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar. Yang keempat ada nilai kalor. Nilai kalor adalah suatu angka yang menyatakan jumlah panas atau kalori yang dihasilkan dari proses pembakaran sejumlah tertentu bahan bakar dengan udara atau oksigen. Parameter selanjutnya adalah titik nyala atau flash point. Titik nyala adalah titik temperatur terendah di mana bahan bakar dapat menyala ketika bereaksi dengan udara. Titik nyala yang terlalu tinggi dapat menyebabkan keterlambatan penyalaan, sementara jika terlalu rendah akan menyebabkan timbulnya denotasi.
Denotasi sendiri adalah ledakan kecil yang terjadi sebelum bahan bakar masuk ruang bakar. Hal ini juga dapat meningkatkan resiko bahaya saat penyimpanan. Yang keenam, air. Pada negara yang punya musim dingin, kandungan air yang terkandung dalam bahan bakar dapat membentuk kristal yang dapat menyumbat aliran bahan bakar. Selain itu, keberadaan air dapat menyebabkan korosi dan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyumbat aliran bahan bakar. Untuk parameter terakhir yang akan dibahas adalah bilangan asam. Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH 0,1 N yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam di dalam bahan bakar dapat mempengaruhi sifat korosinya terhadap mesin. Semakin tinggi bilangan asam, maka korosivitasnya semakin tinggi. Menurut hasil studi yang dilakukan National Biodiesel Board, beberapa keuntungan penggunaan biodiesel antara lain yang pertama, biodiesel mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan minyak diesel, sehingga dapat langsung dipakai pada motor diesel tanpa melakukan modifikasi yang signifikan. Yang kedua, biodiesel memberikan efek pelumas yang lebih baik daripada minyak diesel konvensional. Bahkan 1% penambahan biodiesel dapat meningkatkan pelumas hampir 30%. Yang ketiga, hasil percobaan membuktikan bahwa jarak tempuh 15 juta mil, biodiesel memberikan konsumsi bahan bakar, HP, dan torsi yang hampir sama dengan minyak diesel konvensional. Yang keempat, biodiesel dapat diperbaharui dan siklus karbonnya yang tertutup tidak menyebabkan pemanasan global. Tahap pembuatan biodiesel. Yang pertama, esterifikasi. Esterifikasi merupakan reaksi antara asam lemak bebas dengan alkohol dengan bantuan katalis asam, misalnya asam klorida HCl dan asam sulfat, ataupun katalis asam padat untuk menghasilkan ester. Reaksi esterifikasi mengkonversi asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak menjadi metil ester. Reaksi esterifikasi ditunjukkan pada persamaan reaksi berikut. Esterifikasi biasanya dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar asam lemak bebas tinggi. Tahap esterifikasi biasa diikuti dengan tahap transesterifikasi. Faktor yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi antara lain, yang pertama, waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, maka kemungkinan kontak antara zat semakin besar sehingga akan menghasilkan konversi yang besar. Jika keseimbangan reaksi sudah tercapai, maka dengan bertambahnya waktu reaksi tidak akan menguntungkan karena tidak memperbesar hasil. Yang kedua, pengadukan. Pengadukan akan menambah frekuensi tumbukan antara molekul zat bereaksi dengan zat yang akan bereaksi, sehingga mempercepat reaksi dan reaksi terjadi sempurna. Yang ketiga, katalisator. Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu reaksi sehingga pada suhu tertentu harga konstanta kecepatan reaksi semakin besar. Yang keempat, suhu reaksi. Semakin tinggi suhu yang dioperasikan, maka semakin banyak konversi yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan persamaan Arrhenius. Yang kedua, transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi secara umum merupakan reaksi alkohol dengan trigliserida menghasilkan metil ester dan gliserol dengan bantuan katalis basa. Alkohol yang umumnya digunakan adalah metanol dan etanol. Reaksi ini cenderung lebih cepat membentuk metil ester daripada reaksi esterifikasi yang menggunakan katalis asam. Reaksi transesterifikasi gliserida menjadi metil ester adalah sebagai berikut. Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam reaksinya. Tanpa adanya katalis, konversi yang dihasilkan maksimum, namun reaksi berjalan dengan lambat. Katalis yang biasa digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa. Karena katalis ini dapat mempercepat reaksi, produk yang diinginkan dari reaksi transesterifikasi adalah ester metil asam-asam lemak. Faktor utama yang mempengaruhi rendamen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah yang pertama, rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Agar reaksi dapat bergeser ke arah produk, alkohol yang ditambah harus berlebih dari
kebutuhan stoikiometrinya. Yang kedua, jenis katalis yang dipergunakan. Penggunaan katalisator berguna untuk menurunkan tenaga aktivasi, sehingga reaksi berjalan dengan mudah. Bila tenaga aktivasi kecil, maka harga konstanta kecepatan reaksi bertambah besar. Yang ketiga, suhu reaksi. Transesterifikasi dapat dilakukan pada berbagai suhu, tergantung dari jenis trigliserida yang digunakan. Jika suhu semakin tinggi, laju reaksi juga semakin cepat. Yang keempat, kandungan air dan asam lemak bebas. Terdapatnya air dalam trigliserida menyebabkan terjadinya reaksi saponifikasi yang dapat menurunkan tingkat efisiensi katalis. Yang kelima, kecepatan pengadukan. Setiap reaksi dipengaruhi oleh tumbukan antar molekul yang larut dalam reaksi dengan memperbesar kecepatan pengadukan. Maka jumlah tumbukan antar molekul zat reaksi akan semakin besar, sehingga kecepatan reaksi akan bertambah besar. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin. Gliserin dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan sabun. Sekian penjelasan dari kami mengenai biodiesel. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.